Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yuliani, NPM 2101013007. Di sini akan menjelaskan tentang materi wakaf, implementasi wakaf dan pengaruhnya terhadap pemakaian ayat-ayat Al-Quran. Banyak ragam ulumul Quran yang digunakan untuk memahami Al-Quran, di antaranya adalah ilmu wakaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 tentang pentingnya mengetahui bacaan wakaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa mempelajari wakaf sangat penting untuk dikaji dengan alasan yang mendasar digunakan untuk memahami makna Al-Quran dengan baik dan benar. Memahami wakaf dan ibtidah merupakan bagian dari pemahaman sempurnanya terhadap Al-Quran, kata Ibnu Ambari. Kemudian banyak faktor yang berpengaruh untuk melakukan wakaf. Yang paling sering terlihat dan sering dijumpai adalah pengaruh nafas ketika membaca Al-Quran dan pengaruh kebiasaan saat membaca Al-Quran. Selain itu, penguasaan bahasa Arab sangat berpengaruh untuk melakukan wakaf. Keberagaman qiraat sangat berpengaruh dalam menentukan wakaf. Kemudian sejarah perkembangan wakaf. Banyak cara musuh Islam untuk menyerang umat Islam dari keyakinannya. Perintahkan makna dari pedoman Al-Quran agar umat Islam ragu untuk meyakini Al-Quran sebagai pedomannya. Tanpa disadari, dengan perlahan umat Islam akan dari keyakinannya karena didasari Al-Quran tidak lagi dapat dipercaya. Kemudian mayoritas para ahli Quran berpendapat bahwasanya mempelajari wakaf sekaligus penempatannya dalam membaca Al-Quran dihukumi wajib. Kemudian urgensi wakaf. Wakaf sangat penting untuk dijangkau karena para ulama merumuskan tempat dan tanda wakaf untuk dicantumkan dalam penulisan Al-Quran bertujuan agar orang azam atau orang non-Arab dapat dengan mudah memahami teks Al-Quran dengan mudah. Bagi seorang qori, tentu saja wajib mengetahui wakaf. Al-Quran adalah teks tertulis yang tentunya dapat dipahami dengan cara mengetahui tanda baca yang terkandung dalam teks tersebut. Kemudian macam-macam wakaf. Yang pertama itu wakaf berdasarkan keadaan qori. Wakaf ini berhenti karena kehabisan nafas atau hal yang lainnya, sehingga seorang qori harus berhenti membaca. Ini terdiri dari wakaf wakaf intidari, wakaf ikhtibari, wakaf ikhtiar. Kemudian wakaf berdasarkan tingkat wakaf. Ada wakaf tam. Wakaf tam ini merupakan tanda wakaf yang berfaidah. Kemudian wakaf kafi. Wakaf ini itu berhenti pada lafaz yang sempurna dari segi artinya. Kemudian wakaf hasan. Wakaf hasan ini merupakan tanda wakaf yang berfaidah, memberikan isyarat bahwa lafaz tersebut sudah sempurna dari segi susunan. Kemudian wakaf qobi. Wakaf qobi adalah berhenti sempurna pada lafaz yang belum dari segi arti dan susunannya sebelumnya karena saling berkaitan antara lafaz dan makna kutipan atau kalimat antara ayat dengan ayat sebelumnya. Dari pemaparan tentang materi sedikit wakaf di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf sangat besar bagi seorang mufassir, qori, dan atau ajam, apalagi bagi orang ajam yang belum memahami atau memahami sedikit bahasa Arab. Saat membaca Al-Quran sangat disarankan untuk mengikuti tanda-tanda wakaf yang tercantum dalam Al-Quran agar tidak terjadi salah bacaan yang kemudian menimbulkan salah makna. Demikian sedikit materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.